Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semalam ba'da maghrib, ta'lim atau kajian kita adalah ketika mau berangkat menuju masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, meminta dan memohon kepada Allah agar beliau dianugerahi cahaya. Intinya beliau meminta kepada Allah seluruh anggota tubuh beliau diliputi oleh cahaya dan beliau dikelilingi oleh cahaya. Beliau meminta, "A'tini nura." Ya Allah, berilah aku cahaya. Habli nura, anugerahkanlah kepadaku cahaya itu. Zidni nura, tambahilah aku cahaya. Dan azimli nura, besarkanlah cahayaku. Dengan begitu berarti orang sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, pergi ke masjid itu adalah pergi mencari cahaya. Cahaya itu ada di masjid. Sehingga dikatakan beri kabar gembiralah orang-orang yang berjalan menuju rumah Allah, menuju masjid dengan cahaya yang sempurna. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa masjid itu kan namanya khairul biqa. Sebaik-baik bidang tanah di permukaan bumi ini adalah masjid. Di mana di tanah itu dibangun, didirikan masjid. Nama saja masjid, tempat sujud. Tempat orang menundukkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah. Begitu mulianya masjid itu, sehingga disebutlah masjid itu dengan Baitullah, rumah Allah. Itu penyandaran untuk litakrim. Penyandaran rumah kepada Allah bukan berarti Allah punya rumah. Tapi penyandaran yang sifatnya litakrim. Menunjukkan kemuliaan. Betapa mulianya masjid itu. Sehingga dikatakan dia sebaik-baik tempat. Di permukaan bumi, di situ dibangun masjid. Disebut dia Baitullah, rumah Allah. Itu rumah yang dibangun atau bangunan yang didirikan untuk atau di mana orang di situ bisa menghambakan diri kepada Allah. Di mana puncak intinya adalah salat. Dan salat di sini adalah nurun. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Man hafazaha, siapa yang menjaga memeliharanya, nanti akan dianugerahi cahaya. Burhan dan najatan. Dikasih cahaya, burhan dan keselamatan di akhirat. Ketika seseorang berkunjung ke rumah Allah, masjid, berarti ketika itu dia bertamu. Dia adalah zairun, orang-orang yang berziarah. Allah yang diziarahi disebut dengan mazur. Maka hendaklah perbaikilah niat, motivasi, maksud dan tujuan ke rumah Allah itu. Pahamilah, ketika kita keluar rumah, kita akan berangkat menuju kepada sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Itu masjid. Makanya kita
sangat disenangi, sangat disukai berwuduk di rumah daripada berwuduk di tempat wuduk masjid. Sebab siapa yang berwuduk di rumah, ahsanal wuduk, dia baguskan wuduk, atau yusbigul wuduk, dia sempurnakan wuduk, atau yusinut tuhur, dia baguskan sucinya. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada yang mendorongnya, tidak ada yang memotivasinya, tidak ada maksud dan tujuan lain ke masjid itu kecuali hanya untuk mengharap ridha Allah, untuk salat, untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah. Maka setiap langkah kaki yang dilangkahkannya, langkah-langkah penghapusan dosa, langkah-langkah penambah pahala, langkah-langkah penaikan derajat, ya, langkah-langkah penghapusan dosa, langkah-langkah penambah pahala, langkah-langkah penaikan derajat, dan sepanjang dia dari rumah menuju masjid itu sudah dianggap dia salat. Diajari kepada kita ketika melangkah ke masjid itu, bersikaplah seakan-akan kita sedang berada dalam salat. Tenang. Alaikum bis sakinah wal waqar. Tetaplah kamu itu sakinah, tenang, sopan santun beradab menuju masjid. Karena kamu sedang menuju ke rumah Allah. Tiba dinilai namanya, nilai sudah mulai ketika itu. Makanya nilai orang yang salat itu tidak sama semua. Tergantung dia, semenjak dia bersiap-siap ke masjid, sampai duduk di masjid, sampai adab tata krama di masjid itu sudah dinilai. Ini nilai salatnya berbeda dengan nilai persiapannya. Masing-masing kan punya nilai. Sehingga dengan berwuduk terlebih dulu di rumah itu berarti kita sudah memantapkan kepada diri kita bahwa kita akan berangkat ini. Kemana berangkat? Ke tempat yang suci di bumi, masjid. Kita harus bersih dulu. Bersih lahir daripada najis, bersih batin daripada dosa. Lalu ketika keluar rumah, bacalah Allah baja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, waja'al fi sam'i nura, waja'al fi basari nura, waja'al min khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura, wa azzilni nura, zidni nura, habli nura, dan seterusnya banyak bacaan-bacaan yang semalam telah kita coba jelaskan. Nah, kembali kita ingat. Sekarang, meskipun azan iqamat sudah diserukan, tetap kita tidak boleh bersikeras berlari menuju masjid. Jalan seperti biasa. Apabila telah dikumandangkan iqamat, tetap kita berjalan dengan tenang. Tidak boleh buru-buru. Oh, terlambat itu risiko kita. Kenapa kita terlambat? Tenang saja. Tidak boleh buru-buru. Masuklah ke masjid itu, jangan melompat saja. Awali masuk masjid itu dengan kaki kanan, karena kita ke tempat yang paling baik. Tidak ada lagi tempat yang paling baik di muka bumi ini kecuali masjid. Maka awalilah dengan kaki kanan. Dan Rasulullah SAW mengajari kita untuk selalu memulai dengan kaki kanan. Rasulullah itu kan yabda'u birijil yumna. Beliau mendahulukan kaki kanan dalam hal-hal yang baik. Adakah tempat yang lebih baik daripada masjid? Tidak ada. Makanya kalau kita buru-buru berlari ke masjid, kadang-kadang tidak ingat lagi kaki mana yang masuk. Tenanglah, sopanlah, dan lambat-lambat. Buka sendal, kemudian ini kita mau masuk masjid. Lalu bacalah doa. Nah, mengenai doa ini, ada sekian banyak riwayat dan hadis-hadis doa itu, yang kalau kita himpun, kita gabung,
daripada sekian banyak riwayat itu, ada yang paling pendek. Ada yang telah digabung menjadi tercakup semua bacaan-bacaan itu. Maka tentu saja kita tidak akan menjelaskan satu persatu, membacakan satu persatu hadis-hadis dan riwayat-riwayat itu. Silakan rujuk nanti kitab-kitab hadis. Karena kajian kita bukan untuk itu. Bukan menelaah, meneliti, mempelajari, menghayati, mengupas tentang hadis-hadisnya. Tentang riwayat-riwayatnya, sumber-sumbernya. Tapi yang kita kaji sekarang memahami bacaan apa yang kita baca itu. Itu topik kita kan begitu. Nah, daripada sekian banyak riwayat itu, maka kita himpun menjadi satu. Itu A'udzu billahil azim. Kita akan masuk A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Itu rasanya sudah tercakup dan telah terimpun sekian banyak hadis-hadis mengenai zikir doa, permohonan permintaan kepada Allah ketika hendak masuk masjid. Kita ulang ya. Bismillah, bismillah. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Tentu bagi yang belum hafal, tidak akan mungkin dihafal secepat itu. Tetapi karena kita setiap hari berangkat menuju dan masuk masjid, hafallah. Doa itu kan bukan untuk kepentingan Allah yang kita mohonkan kepadanya doa itu. Doa itu untuk kita, untuk kepentingan kita, hajat dan kebutuhan kita. Zikir itu menenangkan hati kita, bukan menenangkan Allah. Allah tidak perlu ditenangkan. Doa itu hajat kita, Allah tidak berhajat dengan doa kita. Doa itu kebutuhan kita, keperluan kita. Allah tidak butuh kepada apa dan siapapun juga. Allah itu ghani. Antumul fuqara. Kamulah yang butuh kepada Allah. Jika kita ingin menghafal doa, jangan sampai doa itu seakan-akan jadi beban. Tidak, sadarilah doa itu kebutuhan kita. Kita berhajat, kita memerlukannya. Ketika orang sudah menjadi beban, nah, dia terpaksa. Dia tertekan. Kalau orang membaca doa targetnya untuk hafal, dia kerjanya menghafal. Tapi kalau dia membaca doa untuk dimohonkannya kepada Allah, karena dia butuh doa itu. Berhajat dengan doa itu, memerlukan doa itu. Dia butuh kepada Allah, ketika itulah dia terdorong. Ada tekanan kuat dalam hatinya untuk harus seperti itu. Karena dia butuh, karena dia berhajat. Jangan kita berprinsip beribadah itu seperti prinsipnya ekonomi lah. Modal sekecil-kecilnya laba sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi, tidak bisa dipakai seperti ini. Beribadah jangan yang minimal-minimal. Masuk surga jangan di pinggir-pinggir. Masuk surga malah kita disuruh yang paling atas, Firdaus malahan. Beribadah kita disuruh berbanyak, doa suruh banyak, zikir suruh banyak. Tapi bukan berarti memperbanyak-banyak.
Itu lain lagi masalahnya. Bukan berarti menambah-nambah. Nggak usah ditambah, karena agama itu sudah tidak kurang. Ajaran-ajaran Rasulullah tidak kurang, tidak perlu ditambah. Tidak ada penambahan. Ibadah-ibadah khassah itu sudah sempurna, lengkap, utuh. Tidak ada yang kurang. Tidak berlaku bahasa orang Minang di situ. Lamah dibelai. Kurang ditambah. Singkik diulih. Cabiak di sisi. Berlubang ditumbuk. Tidak laku kata orang Minang. Karena ajaran agama itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum. Sudah aku sempurnakan. Dan telah paripurna. Karena agama telah sempurna, ajaran Nabi sudah selesai, tugas beliau sudah berakhir, itu makanya beliau wafat. Ada yang belum selesai, beliau belum wafat lagi. Makanya beliau wafat kan sudah selesai semua. Untuk itu, kita disuruh memperbanyak ibadah, tapi bukan menambah-nambah ibadah. Disuruh memperbanyak doa bukan berarti membikin cara berdoa. Enggak. Ada nanti doa yang pendek, ada yang panjang. Dalam berdoa jangan pendih doa yang pendek, pilihlah yang panjang kalau memang ada tuntunannya. Termasuk doa ke masjid. Kalau yang pendeknya ada gampang, Allah maftahli abu-abu rahmatik, sudah aman masuk dalam. Bagi orang yang simpel, yang ringkas, yang praktis, baca saja itu. Allah maftahli abu-abu rahmatik. Kan sudah, ya sudah. Kalau hanya segitu, ya segitu. Tapi kalau siapa yang ingin mengamalkan semua bacaan-bacaan, zikir-zikir, yang sekian banyak variasinya, hadis-hadisnya, maka telah dihimpun, telah digabung, supaya tercakup semuanya oleh para ulama. Itu tadi yang dibaca. Diawali dengan a'udzu billah. Kajinya, kenapa diawali dengan a'udzubillah ketika mau masuk masjid? Ketika seseorang mau masuk masjid, dibacanya a'udzubillahil azim wa bihadil karim wa sultanil karim minasyaitanir rajim ketika tanggal setan itu. Wa annal 'abda idza qala dzalika, apabila seseorang hamba ketika dia hendak mau masuk masjid, lalu dibacanya a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim wa annal abda idza qala dzalika qala syaitan. Apabila seorang hamba mengucapkan membaca itu, si setan berkata, hufiza minni sa'iral yaum. Orang ini, si hamba ini, dia telah dipelihara, dijaga daripada aku sepanjang hari ini. Aku tidak bisa lagi ini kepada beliau ini, orang ini. Itu hebatnya auzubillah. Kita kan selalu diiringi setan. Tidak henti, tidak jemu. Inna syaitana qa'idun li bani Adam betruqi. Setan itu kesenantiasa duduk mengintai, mengawasi, bagaikan musuh. Musuh itu selalu mengintai. Yang lengah itu bukannya pukik tapi balam. Kata orang Minang, dan acok lupo yo jarik tu balam. Jarik tidak pernah lupo yo balam. Apa itu jarik? Alat yang dipakai untuk menjerat balam. Jarik tidak pernah lupa je balam. Dia selalu menunggu, menanti, mengintai dengan tabar dan sabar. Tapi yang sering lupa itu balam. Kalau kita suka menonton animal, planet, itu rusa
wildebeest, zebra, kerbau, dan binatang-binatang lainnya, mereka kan mangsa. Mereka yang sering lupa bahwa pemangsanya tunggu menunggu. Ada singa, ada buaya tepi laut. Nah, buaya itu tidak pernah henti, dia tuh menunggu lama sekali di tepi sungai. Sabar dia. Yang lupa itu adalah si pemangsa. Jadi bahasa orang Minangnya, jare ndak pernah lupa yo balam. Yang lupa dengan jare adalah balam. Setan ndak pernah lupa dengan kita. Yang sering lengah itu adalah kita. Setan suka qa'idun, dia duduk. La aqudanna lahum. Demi sungguh aku akan duduk. Baik duduk dalam artian harfiah, sebenar-benar duduk dia menunggu, menanti, mencari celah dan peluang sampai orang lewat, ataupun duduk bukan dalam artian harfiahnya. Dulu berarti dia selalu siap siaga. Dia telah siap mencari timingnya sudah lagi. Nanti dia akan sesatkan, akan dilincirkan anis siratal mustaqim, di pelajaran yang lurus gitu dalam ayat. Nah, ketika kita beribadah itu serangannya setan itu meningkat. Karena tujuannya memang menggagalkan orang untuk beribadah. Apalagi mau datang ke masjid. Orang mau datang ke tempat yang paling mulia di muka bumi. Orang datang ke rumah Allah. Orang mau pergi beribadah. Mencari rahmat, mencari kebajikan. Memohon ampunan untuk berdoa, berzikir. Membaca Quran. Pergi ta'lim ke masjid. Maka setan tidak bisa membiarkan orang seperti ini. Maka semenjak orang keluar rumah, itulah dia. Itu makanya yang terbaik itu berwuduklah rumah. Karena dengan berwuduk itu setan sudah mulai menjarak. Itu maka di masjid diajarkan dikumandangkan azan. Supaya setan-setan yang ada sekitar masjid itu lari lintang pungkang dia. Duduk rumah, keluar. Bacalah doa keluar kan. Mintalah cahaya. Ketika kita masuk masjid, nah, pertama kali setelah susunan doa-doa ini, bacalah dulu a'udzubillah supaya tanggal lepas. Jangan dibawa setan masuk masjid. Masing-masing kita kan punya setan. Masing-masing kita kan akan diiringi oleh setan masing-masing. Setan kita jangan bawa ke masjid. Setan orang itu apa boleh buat setan kita. Maka tanggalkanlah setan yang akan menggoda kita itu. Kalau si A berlepas diri pada setan, si A tidak diganggu. Si B bisa jadi karena dia tidak berlepas diri. Kan siapa yang memaga dirinya lah yang terpelihara. Siapa yang tidak memaga dirinya tidak terpelihara. Kan? Jelas-jelas saja. Mana gelas yang ditutup, maka tidak ada bisa masuk yang lain. Mana gelas yang tidak ditutup, masuk yang lain. Siapa yang baca auzubillah, dia dipelihara oleh setan. Siapa yang tidak dipelihara. Jadi ketika orang baca masuk masjid itu, a'udzubillahil azim, dia berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Setan katanya hufizan minni. Orang ini, dia telah dipelihara daripada aku sepanjang hari. Kenapa? Ingat. Ketika membaca auzubillah, berarti ketika itu si hamba, si orang yang baca itu, dia telah berlindung kepada Allah yang azim. Satu. Pentingnya kita memahami nama Allah itu. Aku berlindung kepada Allah. Berarti aku mohon penjagaan, mohon pemeliharaan. Mohon perlindungan. Agar aku terpelihara, terjaga aman daripada musuh besar bangsa manusia itu setan. Kepada Allah yang disifati dengan azmah, yang agung lagi besar. Dia Maha Agung, azim. Allah mempunyai sifat keagungan.
A'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Disebutkan nama Allah atau sifat Allah yang sangat besar itu azim. Itu menunjukkan segala sesuatunya kecil dan remeh enteng kalau berhadapan dengan zat yang Maha Agung itu. Fala syai, maka tidak ada sesuatu pun a'zam minhu, yang lebih agung, lebih besar daripadanya. La fi zatihi, tidak pada zatnya. Wala fi asma'ihi, dan tidak pula pada nama-namanya. Wala fi sifatihi, dan tidak pula pada sifat-sifatnya. Wala fi af'ali, dan tidak pula pada pekerjaan perbuatannya. Semuanya menunjukkan keagungannya. La syai'a, tidak ada sesuatu pun, apa dan siapapun sesuatu itu, a'zam, yang lebih agung, lebih besar, minhu, daripadanya Allah yang al-azim itu. Ini kita bersandar ini, berlindung ini, minta penjagaan, minta pembelaan kepada yang Maha Agung. Terbayang di kita tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah, tidak ada. La syai', tidak sesuatu pun. Baik pada zatnya, pada sifat nama dan sifatnya, namanya, sifatnya, pada perbuatannya. Daripada segala sesuatunya tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Karena al-azim itu adalah al-kabir alladhi la syai'a a'zam minhu. Yang dikatakan al-azim itu adalah al-kabir. Al-kabir yang maha besar, alladhi la syai'a a'zamu minhu. Yang tidak ada sesuatu pun yang lebih agung, lebih besar daripadanya. Itulah azim. Kepadanya ini kita bersandar. Bayangkan. Orang saja bangga dia masang atribut. Dengan atribut itu dia sudah menjadi pede. Seakan-akan dipakainya lambang-lambang milik angkatan itu, dia menjadi besar juga dia. Bayangkan dia. Di atas mobil dipajangnya pangkat. Walaupun dia tidak punya pangkat, walaupun dia rakyat biasa, tapi dia karena sudah di atas mobil itu ada atribut angkatan, dia menjadi menjadi pede dia. Pede dia kan. Percaya diri dia. Karena atas mobil ini sudah ada peci tentara misalnya, ada pangkat digantungkan di kaca. Menjadi pede dia. Karena dia kenal nih, dengan pangkat ni orang takut. Paling tidak orang segan. Paling tidak ni ada hubungannya. Pembawa mobil ni ada hubungan dengan orang berpangkat. Ini ragu dia. Ragu orang. Ini keyakinannya kan. Sekarang keyakinan kita dengan baca A'udzubillah. A'udzubillahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Terbayang kita Maha Agung. Apa tu al-azim? Al-kabir. Al-kabir. Yang Maha Besar. Bahwa alladzi la syai'a a'zamu minhu. Dia Maha Agung, Maha Besar, yang tidak ada yang lebih besar daripadanya. Pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Kesanalah kita bersandar. Bahasa kami di kesananya basanda ke batang kayu gadang. Orang kalau baga, orang kalau berkoso, orang kalau kayo, orang kalau maci, orang kalau jabatan. Lalu orang kampungnya, kemenakannya, anak-anaknya, adiknya, karib kerabatnya, teman-teman, bakecian tu. Inyo lah basanda ke batang kayu gadang. Basanda ke batang kayu gadang. Kenapa begitu? Tempat dia bersandar tu besar. Aman dia, tenang dia. Inilah yang harus dipahami dulu. Berkali-kali kita himbau. Wahai para pendoa, wahai para penzikir. Bukan dilarang berdoa, bukan dilarang berzikir. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyak berzikir. Tapi jangan lupa memahami doa itu. Jangan lupa mengilmuinya. Berilmu itu tidak bisa sendiri. Berilmu itu pertama dengan mendengar. Atau membaca kalau kita termasuk orang yang sudah punya bekal. Tidak boleh baca-baca tanpa bekal. Sahafi itu kadang-kadang baik, kadang-kadang lebih banyak jeleknya. Apa sahafi? Otodidak. Tidak semua ilmu bisa diotodidai. Al-ilmu bitta'allum. Di dunia pesantren terkenal betul. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar.
Orang belajar tidak bisa tanpa berguru. Guru namanya alim. Ada orang yang mengandalkan membaca saja terus. Dibacanya, kalau yang terkenal di dunia internet kan Syekh Google namanya. Syekh Google. Mau ceramah, lihat internet. Segala macam. Tidak bisa belajar langsung. Ada manfaatnya, ada. Kalau kita yang sudah punya bekal, punya dasar, tinggal mengembangkan, silahkan. Tapi ada yang tidak bisa dicerna tanpa guru. Dengan gurulah guru yang menjelaskan, menerangkan. Dialah yang memahami. Jadi kata pendapat saya, jangan, hai orang para pendoa, wahai para penzikir, wahai ahli ibadah, banyaklah berdoa, banyaklah berzikir, rajinlah beribadah, banyak berbuat amal saleh, tetapi jangan lupa mengilmuinya. Dengan ilmu itu paham, mengerti, jelas. Salah satu ini. Kenapa kita baca auzubillah masuk masjid? Masa baca auzubillah? Iya, penting auzubillah. Saya tak mengikuti. Auzubillahi'l azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Satu. Wa biwajhil karim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Al-Kabir alladzi la syai'a a'zam minhu. Kepada zat yang Maha Agung yang tidak ada lebih agung daripadanya. Dan dengan wajahnya yang mulia. Al-Karim Al-Jawad. Maha pemberi, maha dermawan, maha pemurah. Yang kemurahannya, kedermawannya, pemberian di atas segala sesuatunya. Disebut dengan Karim, wajahnya yang mulia. Kita terlarang mensifatkan wajahnya, mengkhayalkan wajahnya. Al-Karim saja yang kita bahas. Kemurahannya itulah yang kita tuju, yang kita harapkan, yang kita minta, kita mohonkan ketika masuk masjid. Agar dia melimpahkan kemurahannya, kedermawanannya. Diberinya kita rahmat, keutamaan, kebajikan, pahala, ganjaran, keistimewaan, fadilah. Diberinya kita penjagaan, pemeliharaan para musuh besar kita syaitan. Al-Karim. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim. Yang maha mulia, iya. Maha murah, iya. Maha pemberi, iya. Maha dermawan, iya. Dialah pemberiannya yang tidak mengurangi apa yang ada di sisinya. Dialah yang memberi, tidak pernah henti memberi. Diminta atau tidak diminta, karena memang dia maha pemberi. Dia yang maha murah. Dia yang maha mulia. Dan dia pula yang memuliakan sesuatu. Kepadanya kita mengharap. Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Engkau yang maha agung, engkau yang maha mulia. Wajahmu yang maha mulia, wajah karim. Wa sultanihil qadim, kita percepat saja karena hari sudah hampir habis. Wa sultanihil qadim. Dan dengan sultan, kekuasaannya yang qadim. Aku berlindung kepada Allah yang azim, yang maha agung, dengan wajahnya yang mulia. Dan kekuasaannya yang qadim, yang abadi. Kenapa qadim? Dia itu kan al-awal alladhi laisa qabla syai'. Al-Qadim itu disifati dengan qadam. Karena dialah wal awalu alladhi laisa qablahu syai'. Dialah Allah itu yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya sesuatu. Qadimnya. Kita orang kampung kami awalnya tidak bermula. Akhirnya tidak berkesudahan. Awalnya tidak bermula, akhirnya tidak berkesudahan. Dialah al-awwalu wal-akhir. Dialah al-qadim yang abadi itu. Keberadaannya sudah ada sebelum adanya sesuatu. Bagaimana itu ya? Sampai situ saja ilmu kita. Cukup sudah bahasanya. Awalnya tidak bermula. Akhirnya tidak berkesudahan.
Dia mengawali segala sesuatu dan tidak ada sebelumnya segala sesuatu. Bagaimana pula itu? Sampai situ saja ilmunya. Kalau kita perpanjang nanti tere kita. Artinya segala sesuatu itu dia yang sebelum segala sesuatu. Segala sesuatu itu berada setelahnya. Tentu dia mengetahuinya. Kalau logikanya segala sesuatu itu berada setelahnya dan dia berada sebelum segala sesuatu yang ada, maka segala sesuatu setelahnya tidak ada yang luput daripada pengetahuannya, daripada pantauannya, persaksiannya, daripada pengawasannya. Nah, kepadanya kita mengadu. Dia maha tahu siapa setan, dia yang merancang setan, dia yang bikin setan, dia yang memberikan kekuatan kepada setan, dia yang mengizinkan setan, dia pula yang menurunkan senjata untuk menghadapi setan. Kepadanya kita mengadu nih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, Engkau yang Maha Agung. Wajahmu yang memulia. Kekuasaanmu yang hakikal abadi. Kekuasaanmu telah mendului segala sesuatunya. Aku berlindung kepadamu daripada si setan ini. Bayang kita setan mengekori kita sampai tadi. Setan menguntit, mengiring kita sampai tadi. Tanggal setan. Apa kata setan? Hufiza minni sa'iral yaum. Dipelihara aku dipelihara ini daripada pajak aku sepanjang hari. Semenjak kita membaca itu, kalau paham ini, jangan lupa lagi. Apabila kita membacanya dengan paham, pemahaman, dengan keyakinan, betul-betul meminta kepada Allah, tanggal setan. Tapi kalau hanya baca sekedar tabawuk diangok keluar saja, khawatir kita. Yang dimaksud tidak sampai. Yang diamal tidak pecah. Yang daruk tak boleh beko. Itu. Awak kok dapik saja nang kita kerajuan ada wasianya, ada hasilnya. Kalau kita pergi ke tempat tujuan sampai di tujuan. Kalau kita melempar kena yang dilempar. Kalau kita belajar, dapat pelajaran. Kalau kita membaca doa, terkabul doa. Kalau kita berzikir, kita diingatkan kepada Allah. Kalau kita berlindung, kita dapat perlindungan itu. Jangan hanya baca-baca saja. Jadi berkali-kali, walaupun agak keras penyampaian saya, berkali-kali saya sampaikan kepada wahai para pendoa, wahai para pezikir. Bukan dilarang Anda berdoa, berdoalah banyak-banyak, berzikirlah banyak-banyak. Tapi berilmulah. Ya. Belajarlah. Luangkanlah waktu untuk mendengar. Jangan asyik beramal saja, berilmu tidak. Kadang-kadang datang ilmu, dia marah kepada pemilik ilmu. Datang orang menunjuki, dia kesal. Ngaji-ngaji aku. Mengaji-ngaji aku. Itu bahasa orang kampung saya begitu. Dia tidak mau mengaji, dia hanya mau beramal saja. Rajin beramal, tidak mau berilmu. Apa yang akan diamalkan dengan ilmu? Ingat, yang sering Anda baca dalam ayat bunyinya, Rabbana sami'na wa ata'na. Kan sering dibaca orang ayat. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusuli kutubi. Apa lagi? Sami'na, ata'na. Ata'na itu urutannya kan terletak setelah sami'na. Sami'na itu kan ilmu. Apa yang didengar? Ilmu lah. Apa yang ditaati? Apa yang telah kita dengar. Bukan ata'na sami'na dulu. Apalagi sami'na wa asaina. Apa yang akan diamalkan? Ilmu. Ilmu diamalkan. Lalu ada orang beramal tanpa ilmu. Apa yang akan diamalkannya itu? Paling-paling hanyalah kebiasaan-kebiasaan yang dia tidak tahu apa yang diamalkannya. Kita dengar orang rajin berzikir, rajin berdoa, tidak mau mengerti, tidak mau dia belajar bertanya apa itu. Entah betul, entah salah, entah pas, entah tepat apa tidak. Entah apa maksud dan tujuan, yang jelas dia zikir. Ini yang kita tuju. Jadi saya tidak mencela orang berdoa. Malahan kita menyuruh banyak orang berdoa, banyak berzikir. Tapi yang kita sampaikan, ya Anda itu berilmulah. Mendengarlah.
fungsikanlah pendengaran itu. Nanti kalau berilmu tanpa beramal itu kalah kata orang awak je. Arang habis besi binaso. Kapalang tukang kayu rusak. Kapalang aja. Kapalang aja. Tidak boleh kapalang. Kapalang tangguh tidak boleh. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Semoga apa yang kita sampaikan ini, walaupun sampai di situ dulu, insyaAllah kita sambung nanti. Baru sampai a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Insyaallah jika Allah beri waktu, kesempatan, kekuatan dan kemauan nanti pada maghrib kita lanjutkan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.